Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang hukum jaminan perorangan dengan anggota Puji Sulistiani Putri, Adinda Intandia Kumala, Ana Nurul Hidayatur Rahmat, dan Bagas Adi Saputra. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Pengertian jaminan perorangan atau Brockdorf atau juga dapat disebut personal guarantee adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan dengan kreditur apabila debitur cedera janji. Pengertian jaminan perorangan ini dapat ditemukan juga dalam pasal 1820 KUH Perdata. Jaminan perorangan yang dikenal juga sebagai penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur tidak dapat memenuhi perikatannya. Membahas mengenai sifat-sifat jaminan perorangan. Yang pertama, merupakan jaminan yang bersifat perorangan, adanya pihak ketiga atau badan hukum yang menjamin pemenuhan prestasi manakala debiturnya wan prestasi. Yang kedua, bersifat aksesorir, maksudnya perjanjian yang mengikat perjanjian pokoknya. Perjanjian penanggungan akan batal demi hukum atau dihapus jika perjanjian pokoknya dibatalkan demi hukum atau dihapus. Kemudian nomor 3, untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian aksesorirnya tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan. Misalnya, perjanjian pokok dibuat oleh orang yang tidak cakap sehingga dibatalkan. Jika hal ini terjadi, maka perjanjian penanggungnya akan tetap dianggap sah sesuai dengan ketentuan pasal 1821 KUH Perdata. Kemudian yang keempat, bersifat sepihak, di mana hanya penanggung yang harus melaksanakan kewajiban. Namun ada kalanya pihak kreditur ini menawarkan prestasi sehingga pihak ketiga mau menjadi penanggung. Jika hal ini terjadi, maka perjanjian akan bersifat secara timbal balik. Kemudian besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya prestasi pokoknya, tetapi boleh lebih kecil. Yang keenam, yaitu bersifat subsidiair. Penanggung terikat secara subsidiair karena hanya akan melaksanakan prestasi apabila debitur tidak memenuhinya, sedang debitur tetap harus bertanggung jawab atas atas pemenuhan prestasi. Kemudian yang ketujuh, beban pembuktian yang ditujukan kepada si berutang dalam batas-batas tertentu juga mengikat si penanggungnya. Dan yang terakhir adalah penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang. Dasar hukum jaminan perorangan. Dasar hukum tentang jaminan perorangan hanya dapat kita temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada pasal 1820 sampai 1863, karena suatu jaminan perorangan adalah jaminan khusus antara pihak, yakni debitur dan kreditur. Syarat untuk dapat menjadi seorang penanggung yaitu harus cakap hukum untuk mengikatkan diri dalam perjanjian maupun memenuhi perjanjian sebagaimana ketentuan dalam pasal 1827 KUHP Perdata. Jaminan perorangan tidak dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian yang sah menurut undang-undang sebagaimana ketentuan dalam pasal 1821 KUHP Perdata, sehingga adanya jaminan perorangan harus didasari adanya perjanjian pokok antara debitur dan kreditor. Unsur-unsur jaminan perorangan. Unsur-unsur jaminan perorangan yaitu 1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu. 2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. 3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.
Jenis-jenis jaminan perorangan. Jaminan yang bersifat perorangan dapat berupa protok atau personal guarantee. Yang memberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perorangan, dan jaminan perusahaan yang memberi jaminannya adalah suatu bahan usaha yang berbadan hukum. Penanggungan atau jaminan perorangan dapat diberikan oleh pihak perorangan tertentu atau badan hukum. Mengklasifikasikan jaminan khusus perorangan yaitu terdiri dari satu jaminan perorangan atau protok. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berutang meningkatkan diri untuk memenuhi perkataan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Dua, perusahaan yang dikenal dengan istilah corporate guarantee. Sebenarnya tidak ada perbedaan khusus, perbedaan pokoknya terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan jaminan. Jika dalam protok yang memberikan jaminan adalah orang perorangan, dalam corporate guarantee yang memberikan jaminan pelunasan utang adalah badan hukum baik berupa PT, bank maupun lembaga penjamin. 3. Bank dengan cara menerbitkan bank garansi. Bank garansi adalah suatu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur yang bisa berupa 1. Jaminan penawaran, 2. Jaminan pelaksanaan, 3. Jaminan uang muka, 4. Surat dokumen dalam negeri. Hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin. 1. Hak meminta agar pemenuhan utang debitur dilakukan dengan cara menyita dan selanjutnya menjual harta debitur terlebih dahulu. Jika setelah dihitung ternyata harta debitur masih kurang, kreditur baru meminta kepada penjamin untuk membayar kekurangan uang yang belum terpenuhi. Pasal 1831 KUH Perdata. 2. Melakukan perjumpaan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1430 KUH Perdata. Penjamin berhak melakukan perjumpaan utang antara kreditur dan debitur. Dengan demikian bisa menyebabkan utang debitur kepada kreditur lunas karena debitur punya piutang yang besarnya sama dengan utangnya kepada kreditur. 3. Atas permintaan penjamin, kreditur tidak diwajibkan menjual atau menyita harta debitur. Pasal 1833 KUH Perdata. 4. Dalam hal bertindak sebagai penjamin terdiri dari beberapa orang atau perusahaan, para penjamin tersebut berhak meminta pemecahan terhadap utang yang ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Pemecahan kewajiban pemenuhan utang oleh penjamin tersebut dapat dilakukan atas inisiatif dari kreditur. Pasal 1837 sampai 1838 KUH Perdata. 5. Penjamin berhak meminta ganti rugi kepada debitur atau dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan jaminan perseorangan atau perusahaan kepada kreditur atas utang debitur yang bersangkutan. Hal tersebut berlaku jika penjamin digugat di muka hakim untuk memenuhi pembayaran utang debitur. Terdapat perjanjian antar debitur dan penjamin bahwa setelah lewat jangka waktu tertentu penjamin akan dibebaskan dari kewajibannya menjamin utang debitur. Dalam perjanjian kredit tidak ditetapkan lamanya penjamin harus menanggung utang debitur kepada kreditur, sehingga penjamin dapat meminta untuk berhenti bertindak sebagai penjamin setelah lewat dari 10 tahun, kecuali untuk penjamin yang berhubungan dengan perwalian. 6. Penjamin berhak mengajukan segala bantahan dapat digunakan oleh debitur kepada kreditur.
Bantahan tersebut tidak boleh hanya berkaitan dengan pribadi debitur. Pasal 1847 KUH Perdata. Yang terakhir, penjamin berhak menuntut debitur agar memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau menuntut debitur agar melepaskan penjamin dari kewajiban membayar utang debitur kepada kreditur. Pasal 1850 KUH Perdata. Selanjutnya ada akibat-akibat hukum yang timbul dalam jaminan perorangan. Itu ada 3. Yang pertama, akibat penanggungan utang antara kreditor dan pihak ketiga atau penjamin, yaitu penanggung utang. Pihak ketiga tidak diwajibkan untuk membayar utang debitor kepada debitor kecuali si debitor lalai. Sedangkan benda-benda si yang berhutang harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya tadi. Sebelum penanggung membayar utang debitor utama kepada kreditor, harta kekayaan debitor sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata menjadi jaminan perikatannya, sehingga debitor utama harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk memenuhi semua utangnya tadi. Yang kedua ada akibat penanggungan utang antara debitor utama dan pihak ketiga. Pihak ketiga, baik atas sepengetahuan maupun yang tidak sepengetahuan pihak debitor utama yang telah melakukan pembayaran kepada kreditor, dapat menuntut kepada debitor utama semua uang pokok, bunga serta biaya-biaya. Khusus mengenai biaya, penanggung utang dapat menuntut kembali dari debitor utama apabila hal tersebut telah diberitahukan kepada debitor utama. Itu dalam pasal 1839 KUH Perdata. Penanggung yang telah membayar kepada kreditor untuk kepentingan debitor utama akan menggantikan kedudukan kreditor. Dengan demikian akan terjadi subrogasi menurut undang-undang, itu dalam pasal 1402 sub 3 pasal 1840 KUH Perdata. Yang ketiga ada akibat penanggungan antara pihak ketiga. Berdasarkan pasal 1844 KUH Perdata, apabila beberapa orang penanggung utama secara bersama-sama menanggung piutang seseorang untuk utang yang sama, maka penanggung yang membayar lunas utang debitor dapat menuntut kembali penanggung-penanggung lainnya masing-masing seimbang dengan bagiannya. Sedangkan apabila debitornya dinyatakan pailit, maka penanggung berhak untuk menerima pengembalian untuk segala sesuatu yang telah dibayarnya kepada kreditor. Yang selanjutnya ada berakhirnya penanggungan. Hapusnya penanggungan utang diatur dalam pasal 1845 KUH Perdata terjadi oleh sebab-sebab yang sama dengan berakhirnya perikatan yang disebutkan dalam pasal 1381 KUH Perdata. Berdasarkan penjelasan dalam pasal 1845 tersebut, maka penanggungan akan berakhir karena dikarenakan ada 5 hal. Yang pertama, percampuran utang. Menurut pasal 1846 KUH Perdata, apabila antara pribadi debitor utama dan pihak ketiga menjadi satu, maka hapuslah penanggungan antara debitor utama dan pihak ketiga atau penanggung kepada hak dan kewajiban berkumpul dalam satu tangan. Akan tetapi, apabila penanggung satu dan penanggung dua tadi menjadi satu, karena percampuran utang, maka penanggung kedua tetap dapat diminta tanggung jawab kreditornya. Yang kedua ada pihak ketiga atau penanggung menggunakan tangkisan. Menurut pasal 1847, penanggung dapat menggunakan tangkisan-tangkisan terhadap kreditor yang dapat dikemukakan oleh debitor utama mengenai utang yang bersangkutan. Akan tetapi, ia tidak dapat menggunakan tangkisan yang melekat pada pribadi debitor, misalnya ketidakcakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga ada perbuatan kreditor.
Menurut pasal 1848 KUH Perdata, pihak ketiga atau penanggung dibebaskan karena perbuatan kreditor yang menyebabkan penanggung tidak dapat lagi menggantikan hak hipotek dan hak istimewa dari kreditor. Dalam hal ini berarti penanggung kehilangan hak subrogasi. Yang keempat ada kreditor secara sukarela menerima pembayaran, itu dalam pasal 1849 KUH Perdata. Apabila kreditor telah dengan sukarela menerima pembayaran berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak sebagai pembayaran utang pokok, dengan diterimanya benda bergerak ataupun benda tidak bergerak tadi, berarti kreditor telah menerima pembayaran utang pokok dan dengan dibayarnya utang pokok, maka penanggungannya pun berakhir. Apabila di kemudian hari ternyata benda yang digunakan sebagai pembayaran tadi karena putusan hakim harus diserahkan kepada pihak ketiga, tapi hal ini akan dipandang sebagai telah dilakukan pembayaran. Yang terakhir ada penundaan pembayaran, itu dalam pasal 1850 KUH Perdata. Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh kreditor kepada debitur tidak akan mengakibatkan penanggungannya akan hapus. Penanggung dalam hal demikian dapat menuntut debitur dengan maksud memaksanya untuk membayar atau membebaskan si penanggung dari penanggungannya tadi. Terima kasih. Terima kasih. Berikut tadi adalah pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.